قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان ضيف كريم. أيها المسلمون، هذا ضيفكم الكريم عاد عليكم بحمد الله بعافية وسلام، فأكرموه بالصيام والقيام والاعتكاف في بيوت الله ومدارسة القرآن، ولا تلهكم عن عمارة أوقاته بالطاعات أموالكم ولا أولادكم، فقد أنزل الله 3 آيات تكفي المؤمنين موعظة إن تدبروها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هذا شهر القرآن لا شهر الأفلام الخلاعية والمسلسلات الخيالية التي احتوت على الكذب قولا والكذب فعلا، فضحكها كذب وبكاؤها كذب وجدها هزل والكذب ثلث النفاق. قال صلى الله عليه وآله وبارك وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. والذي ينشر الكذب في الآفاق في الإذاعة والنشرات يشق شدكه وعينه وأنفه بكلوب من حديد، كلما شقت عادت ثانيا إلى يوم القيامة كما في الحديث الصحيح، وذلك بعد مماته. خصلتان لم تخلق لهما أيها الإنسان ولم تخلق إلا للعبادة. Saudara-saudaraku, para pecinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada kesempatan kali ini adalah Ramadan, sinetron, dan hal yang tiada berguna. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, Allah bimbing kita semua untuk senantiasa teguh, tunduk, patuh di jalan Allah, dan kita senantiasa bergegas untuk menggapai ridha Allah dan menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Di dalam kitab An-Nafahat Ar-Ramdaniyah, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar menyapa kita kaum muslimin. Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin, inilah tamumu yang agung telah kembali kepadamu dengan segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan selamat dan damai. Maka muliakanlah ia dengan puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Berdiam di rumah Allah, i'tikaf di masjid Allah, senantiasa mempelajari kitabullah Al-Quran. Jangan sampai kalian lengah untuk menghidupkan waktu-waktunya dengan taat. Jangan sampai kalian terlengahkan oleh urusan harta-harta kalian, oleh anak-anak kalian. Sungguh Allah telah menurunkan ayat 3 ayat di surat Al-Munafiqun yang cukuplah bagi kita jiwa yang beriman sebagai mau'izah jika kita mau merenunginya. Di dalam
ayat 9 sampai 11 surat Al-Munafiqun. Allah Subhanahu tabaraka wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum min zikrillah." Wahai jiwa-jiwa yang beriman, janganlah harta kalian, anak-anak kalian bisa melengahkan kalian daripada zikir kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Wa yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Siapa yang berlaku demikian rupa, sungguh mereka akan menjadi orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Berinfaklah kalian semua dari apa yang telah aku rizkikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Maka ketika kematian telah datang kepada kalian, kalian akan mengatakan, Tuhanku, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Beri waktu sejenak kami, wahai Tuhan. Tunda sebentar, jangan sampai kematian itu datang. Aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Ditegaskan pada ayat yang selanjutnya, wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Sungguh Allah tidak akan memberikan tempo sedikit pun kepada seseorang ketika telah tiba waktunya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul wafiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadza syahrul Qur'an. Ini bulan adalah bulan Al-Qur'an. Ramadan adalah bulan Qur'an, la syahrul aflam al-khala'iyah. Bukan bulan film-film wal musalsalat al-khala'iyah. Bukan bulan-bulan sinetron. Allati ihtawat 'ala al-kadhib qawlan wal kadhib fi'lan. Film-film dan sinetron-sinetron propaganda, acara-acara di televisi yang penuh dengan kebohongan dan ketidakbenaran serta kedustaan, baik secara ucapan ataupun tingkah laku. Semuanya palsu. Wadhahikuha kadzib. Ketawanya palsu. Wabukauha kadzib. Tangisannya palsu. Wajidduha hazal. Seriusnya juga palsu. Maukah kita disuguhi dengan kepalsuan dan maukah kita terjerumus ke dalam kepalsuan itu? Sungguh tidak, saudaraku. Dijelaskan oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, wal kadhib sulusun nifaq. Kepalsuan, ketidakbenaran dan kebohongan itu adalah sepertiga daripada kemunafikan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam bersabda, "Wailun lilladzi yuhaddis fayakdzib liyudhika bihil qaum. Wailun lah. Celaka orang yang berbicara lalu ia membuat kebohongan yang tujuannya agar orang lain tertawa. Bahaya dia, bahaya ini. Celaka dia, celaka. Allahu a'lam billah. Kebohongan itu banyak tersebar sekarang di antara kita. Sungguh indah jika kita punya filosofis dalam kehidupan. Tidak ada dusta di antara kita. Mudah-mudahan Allah jaga lisan kita daripada kebohongan. Allahumma hafadh alsinatana minal kadhib. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Allahumma hafadh alsinatana minal kadhib. Allahumma hafadh furujana minaz zina. Mudah-mudahan Allah jaga lisan kita agar tidak berbicara kecuali sesuatu yang berguna. Kebohongan yang sedemikian besar melanda kita di zaman kita
kepalsuan fil idza'ah wan nasyarat, di media cetak, media elektronik, media sosial. Sungguh pelakunya keningnya, matanya, hidungnya kelak akan dibelah dengan besi di hari kiamat. Ya. Sekali dibelah, kembali lagi, diulangi lagi. Pelaku-pelaku kebohongan akan dikenai sanksi sedemikian rupa. Oleh karenanya, mudah-mudahan Allah jaga, mari kita hindari agar puasa kita di bulan yang mulia ini menjadi puasa yang berkualitas secara lahir dan batin, bukan sekedar menahan haus dahaga dan lapar belaka, tetapi bagaimana kita bisa membersihkan rohani kita daripada kebohongan dan hal-hal yang tiada berguna. Memanfaatkan waktu-waktu kita, memakmurkan waktu-waktu di bulan yang mulia ini dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai tidur kita pun kita niati semata-mata beribadah kepada Allah, agar nanti saya kuat bangun di malam hari, agar saya kuat nanti beribadah kepada Allah di waktu sahur. Kemudian kita melakukan sahur, kemudian kita membaca Al-Quran, salat malam dan lain sebagainya sampai subuh menjelang. Boleh istirahat lagi, kita niati ibadah. Segala sesuatunya bernuansa ibadah. Tidak ada yang sia-sia dari jiwa kita yang beriman jika semuanya dikemas dengan zikir kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Kita diingatkan oleh Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, khaslatan lam tukhlaq lahuma ayyuhal insan. Wahai manusia, sungguh kamu tidak diciptakan untuk kedua hal ini. Apa itu? Allahu wal la'ib, sesuatu yang tidak berguna, permainan. Walam tukhlaq illa lil ibadah, tiadalah engkau diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak mengharapkan dari mereka rizki. Aku juga tidak mengharapkan kepada mereka agar mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala, dialah pemberi rizki yang maha kuat dan teguh. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam yang maksum menyatakan, lastu min dadin waladdadu minni bisyai. Aku ini bukan dari sesuatu yang tiada berguna, dan tiadalah yang sia-sia sedikit pun dariku. Pernyataan yang luar biasa. Kita semua bukan dari sesuatu yang sia-sia. Allah ciptakan kita melalui baginda Nabiullah Adam alaihissalam. Tidak ada lain, agar kita menjadi orang yang amanah, menjadi khalifah di persada bumi ini, menjadi orang-orang yang bermanfaat, menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, yang senantiasa memperindah persembahannya kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan kepada kita semua di bulan yang mulia untuk menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah, salat maghrib berjamaah menjelang buka. Kita tidak perlu itu cari malam ngabuburit dan sebagainya, berada di depan televisi melulu, metantangi Android handphonenya dengan sesuatu yang sia-sia, yang tiada berguna. Padahal menjelang berbuka itu termasuk waktu yang mustajabah bagi orang yang berpuasa untuk senantiasa bersaksi kepada Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala, dan senantiasa terus beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas segala sesuatu yang tiada sempurna darinya. Kemudian mengharap kepada Allah agar mendapatkan ridha dan diberikan surganya, dan senantiasa berlindung kepada Allah agar diselamatkan dari murka dan nerakanya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Inilah yang disuruh perbanyak oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita jiwa yang beriman di saat berpuasa, agar terhindar dari sesuatu yang sia-sia dan tiada berguna, dan kita di dalam setiap kesempatannya yang ada adalah ridha Allah dan sesuatu yang menghantarkan kita mendapat surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu kita terhindar daripada kebalikannya, dijaga daripada murka Allah dan diselamatkan dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, menghidupkan waktu kita di bulan Ramadan menjadi sesuatu yang penting bagi jiwa yang beriman. Hatta meremnya adalah ibadah, terlebih meleknya. Yang ditatap adalah Al-Quran, yang ditatap adalah kebaikan, ilmu, dan lain sebagainya. Berbuka mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW, disuguhi yang pertama dengan dengan korma atau sesuatu yang manis, semata-mata mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia angkat tangannya, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah, Engkau telah membantuku sehingga aku kuat berpuasa. Sesungguhnya untukmu puasaku, hanya kepadamu aku beriman, atas rizkimu aku bisa berbuka. Kemudian membaca doa, ya azim anta ilahi, ya azim la ilaha ghairuk, ighfir liya zambal azim, fa innahu la yaghfiru zambal azim illa al azim. Sampai-sampai baginda Nabi Muhammad SAW berpesan, alimuha aqibakum, ajarkan kalimat-kalimat ini kepada anak-anak kalian. Fa innaha kalimatun yuhibbuha Allah wa rasuluh. Karena kalimat ini, doa ini adalah yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Dan dengan kalimat ini, wa biha yuslih umrat dunya wal akhirah. Dan dengan kalimat-kalimat ini bisa memperbaiki urusan dunia dan akhiratnya. Oleh karenanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan kepada kita dan memberikan sunnahnya kepada kita untuk bisa menghidupkan bulan Ramadan, bulan yang agung bagi kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ibadah, segala sesuatunya bernuansa ibadah, tidurnya, meleknya, semuanya bernuansa ibadah. Tidak ada yang sia-sia. Jangan lupa mengikuti sunnah beliau untuk i'tikaf, terlebih di malam hari, terlebih lagi di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. I'tikaf tidak bisa di malam hari, i'tikaf di siang hari. Mudarasatil Quran, kita tingkatkan Quran kita tingkatkan bacaan kita,
Kita tingkatkan kualitas Quran kita. Apakah melalui kajian? Apakah melalui meningkatkan intensitas khatam? Ayo tingkatkan semuanya. Faghtanim al-fursa. Ayo kita rebut kesempatan emas ini. Fa innaha tamurru marras sahab. Karena kesempatan itu sebentar lagi akan lenyap dari kita. Semoga Allah membimbing kita dalam kebaikan. Wa zaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharratuhumul hayatud dunya. Abaikan mereka orang-orang yang terlena dengan permainan dan sesuatu yang tiada berguna, sampai-sampai agama dibuat mainan. Tinggalkan mereka semuanya. Mereka-mereka yang tertipu oleh urusan-urusan dunia, sehingga melengahkan kita dari orientasi yang sesungguhnya dari jiwa yang beriman adalah akhirat, akhirat, dan akhirat. Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun. Biarkan mereka terbuai, mereka memainkan agama sehingga kelak mereka akan berjumpa dengan hari yang telah dijanjikan kepada mereka. Saudara-saudaraku dan pecinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala, hubungkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Kaitkan hati kita dengan rumah Allah. Apa itu? Adalah al-masajid. Al-masajid buyutullah. Yadkhuluha al-mu'min fayafrah wa yamrah kata'ir dakhala ila bustanin yani' wa yadkhuluha al-munafiq fayakunu kata'irin fi qafsin kharaja ra'suhu wa rijluhu wa baqat rijlun wahidah yuhawil ikhrajaha liyahrub. Masjid itu adalah rumah Allah yang menjadi kegembiraan bagi jiwa yang beriman ketika memasukinya. Seperti gembiranya burung-burung yang memasuki taman-taman yang menyegarkan. Bukan seperti orang-orang munafik yang gambarannya ketika disuguhkan masjid, orang munafik itu seperti burung yang tersangkar, terbelenggu, kepalanya di luar, sementara satu kakinya berada di dalam. Ia berusaha untuk lari. Insya Allah jiwa kita yang beriman senantiasa damai dan tentram dengan aturan-aturan Allah, mengesampingkan fitnah-fitnah yang selama ini menjadi ujian bagi kita, bagi seantero dunia dengan pandemi dan lain sebagainya. Semoga Allah jaga kita, Allah jaga keluarga anak-anak kita untuk bisa memanfaatkan Ramadan yang mulia dengan nuansa ibadah di dalam tidur kita, jaga kita di dalam siang kita, malam kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, Allah berikan ampunan rahmat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan pembebasan dari Allah Subhanahu tabaraka wa taala dari jilatan api neraka. Allahu yuwaffiquna wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wallahu a'lamu bis-shawab.